Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi untuk memenuhi nilai pada matkul manajemen telekomunikasi. Yang mana di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Muhammad Nandar Ramadan dengan NIM 2311073007. Selanjutnya Saya saya Nisa Kirani dengan NIM 231107 Dan saya Sonia Melani dengan NIM 231107-1027. Baik, di sini kami akan memaparkan itu mengenai latar belakang regulasi telekomunikasi, dampak regulasi terhadap paradigma bisnis, dampak regulasi terhadap paradigma bisnis, dinamika pasar telekomunikasi, dampak dinamika pasar pada operator, transformasi layanan telekomunikasi, teknologi sebagai pendorong transformasi. Oke, baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Khairani. Kepada Anissa Khairani, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari judul materi kami, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak besar bagi industri telekomunikasi. Pada awalnya, layanan telekomunikasi hanya berfokus pada telepon suara dan SMS. Bahkan industri ini dikuasai oleh sistem monopoli yang membuat pilihan layanan masyarakat terbatas dan inovasi berjalan lambat. Namun, dengan masuknya era digital dan meningkatnya penggunaan internet, pola bisnis telekomunikasi berubah secara signifikan. Pendapatan menjadi layanan data. Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama ada regulasi pemerintah, dinamika pasar, transformasi layanan, dan kemajuan teknologi. Kemudian di sini akan membahas regulasi telekomunikasi. Regulasi telekomunikasi memegang peranan penting dalam membentuk arah perkembangan industri telekomunikasi. Pada masa lalu, sebagian besar negara termasuk Indonesia menerapkan sistem monopoli telekomunikasi. Sistem ini menyebabkan harga layanan menjadi mahal, inovasi lambat, dan kualitas layanan cenderung stagnan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kominfo mulai memperbarui regulasi dengan menerapkan liberalisasi telekomunikasi. Beberapa kebijakan penting antara lain yaitu persaingan usaha yang sehat, keterbukaan akses atau open access, perlindungan konsumen, serta standarisasi teknologi. Regulasi seperti UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 menjadi landasan utama untuk menciptakan iklim kompetitif yang mendorong inovasi. Kemudian itu ada dampak regulasi terhadap paradigma bisnis. Dengan diterapkannya regulasi yang lebih terbuka, paradigma bisnis telekomunikasi bergeser dari sistem monopoli menuju kompetensi yang lebih sehat. Kompetisi ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan, penurunan harga, serta munculnya layanan-layanan inovatif. Regulasi memberikan peluang bagi operator baru untuk masuk ke pasar dan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sonia Melani. Selanjutnya, dampak regulasi terhadap paradigma bisnis. Dengan diterapkannya regulasi yang lebih terbuka, paradigma bisnis telekomunikasi bergeser dari sistem monopoli menuju kompetisi yang lebih sehat. Kompetisi ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan, penurunan harga, serta munculnya layanan-layanan inovatif. Regulasi memberikan peluang bagi operator baru untuk masuk ke pasar dan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen. Next. Selanjutnya, dinamika pasar telekomunikasi. Pasar telekomunikasi saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Jika dahulu pendapatan utama operator berasal dari voice dan SMS, kini layanan data menjadi sumber pendapatan terbesar. Perubahan ini dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang kini lebih banyak mengakses internet dan aplikasi digital. Selain itu, penetrasi smartphone yang mencapai 70% populasi Indonesia juga berperan besar dalam perkembangan pasar. Munculnya layanan over the top seperti WhatsApp, YouTube, Netflix, dan Spotify
membuat banyak fungsi komunikasi dan hiburan beralih dari operator ke platform digital. Hal ini membuat operator harus lebih kreatif dalam menawarkan layanan agar tetap relevan dan kompetitif. Next. Selanjutnya, dampak dinamika pasar pada operator. Dengan kondisi pasar yang semakin kompetitif, operator tidak bisa lagi mengandalkan tarif murah sebagai strategi utama. Operator kini harus menawarkan layanan bernilai tambah dan berkolaborasi dengan berbagai platform OTT, contohnya Telkomsel bekerja sama dengan Netflix untuk menyediakan paket streaming khusus. Perubahan ini menunjukkan bahwa model bisnis telekomunikasi semakin terintegrasi dengan layanan digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai transformasi layanan telekomunikasi. Transformasi layanan menjadi bukti nyata perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Jika dulu telekomunikasi hanya menyediakan layanan komunikasi dasar, sekarang operator menyediakan berbagai layanan digital yang sangat luas, seperti mobile banking, dompet digital, hiburan streaming, cloud computing, layanan data center, hingga layanan berbasis 5G seperti augmented reality, virtual reality, smart city, and Internet of Things. Hal ini menandakan bahwa operator kini tidak hanya sekedar penyedia jaringan, tapi juga penyedia ekosistem digital yang mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oke, next. Selanjutnya yaitu teknologi sebagai pendorong transformasi. Perkembangan teknologi merupakan faktor utama dalam perubahan model bisnis telekomunikasi. Evolusi jaringan dari 2G, 3G, 4G hingga 5G membawa dampak besar terhadap jenis layanan yang dapat diberikan operator. Teknologi 5G misalnya menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar yang memungkinkan implementasi teknologi seperti telemedicine, smart factory, kendaraan otonom, dan berbagai solusi industri 4.0. Teknologi baru ini membuka peluang bisnis baru bagi operator telekomunikasi. Oke, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan, yaitu secara keseluruhan perubahan paradigma bisnis telekomunikasi dipengaruhi oleh regulasi, dinamika pasar, transformasi layanan, dan kemajuan teknologi. Regulasi menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dinamika pasar mendorong operator untuk berinovasi. Layanan telekomunikasi kini berubah dari layanan tradisional menuju layanan digital yang lebih kompleks. Dan teknologi menjadi motor utama yang menggerakkan inovasi bisnis. Dengan demikian, industri telekomunikasi berperan penting dalam mendukung ekosistem digital yang berkembang pesat di era modern. Oke, mungkin sekian pemaparan materi kami mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Apabila ada salah penyampaian ataupun salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.